Masih ingat ini? Kejadian berbulan-bulan lalu yang terjadi di Myanmar. Kejadian ini merupakan sebuah kudeta atau coup militer. Dalam sejarah, coup atau kudeta militer bukan sesuatu hal yang baru. Seperti yang terjadi di Perancis oleh Napoleon Bonaparte, di Libya oleh Muammar Gaddafi, di Uganda oleh Idi Amin, dan yang fenomenal, kudeta yang terjadi di Chili oleh Augusto Pinochet, yang konon katanya merupakan operasi rahasia CIA yang berjudul Operation of Jakarta. Nah, sebetulnya masih banyak lagi kudeta-kudeta di dunia ini. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kudeta militer yang terjadi di Portugal yang mungkin tidak sefenomenal kudeta-kudeta yang telah saya sebutkan. Nah, apa itu? Adalah revolusi anyelir. Saya Ricky Ardian, let's start. Grandola Villa Morena. Revolusi anyelir atau Carnation Revolution merupakan sebuah peristiwa pemindahan kekuasaan yang terjadi di Portugal pada tahun 1974, di mana pada masa itu rezim fasis sayap kanan yang telah berkuasa sejak tahun 1920-an ditumbangkan oleh kelompok militer berhaluan kiri atau sosialis. Nah, nama revolusi anyelir ini diambil dari pada saat revolusi beberapa militer menggunakan bunga anyelir yang ditaruh pada laras senjatanya. Latar belakang terjadinya revolusi anyelir ini bermula dari gaya pemerintahan yang digunakan oleh rezim sayap kanan Portugal pada saat itu. Gaya politik pemerintahan Portugal saat itu lebih condong mirip seperti Nazi karena malum mereka adalah sama-sama sayap kanan. Nah, tapi di sisi lain pemerintah Portugal berhasil menyisir angka melek huruf dan mempertahankan nilai-nilai budaya Portugal. Nah, tetapi kritik terus berjatuhan karena pemerintahan Portugal yang membungkam kebebasan bersuara dan gaya pemerintahannya yang condong ke otoriter. Nah, sedangkan dalam politik luar negeri Portugal tidak condong ke blok manapun saat perang dingin, sehingga membuat Portugal seperti dikucilkan oleh negara-negara lain. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan Portugal yang mempertahankan wilayah jajahan-jajahannya. Nah, Portugal masih menganggap wilayah jajahan yang dimiliki Portugal merupakan sebuah provinsi seberang lautan yang sumber daya dan hasil buminya diangkut langsung ke Portugal. Seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah jajahan Portugal melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Portugal itu sendiri. Nah, pemerintah meresponnya dengan menambah anggaran militer dan mengeluarkan kebijakan wajib militer untuk menambah personil tentaranya untuk menghadapi hal tersebut. Nah, hal ini malah memperkeruh pandangan masyarakat dan juga beberapa petinggi dari pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah petinggi militer yaitu Antonio Spinola. Setelah mengetahui hal tersebut, respon dari pemerintah adalah berencana untuk memecat Antonio Spinola. Antonio Spinola yang mendengar rencana ini lalu merencanakan sebuah gerakan rahasia yaitu Movimento das Forças atau MFA, gerakan angkatan bersenjata dengan tujuan menumbangkan rezim fasis sayap kanan Portugal yang sedang berkuasa pada saat itu. Revolusi dimulai pada tanggal 25 April tahun 1974. Pada sekitar pukul 12:30 dini hari, beberapa anggota MFA memutar lagu
Grandola Villa Morena yang fenomenal pada saat itu melalui siaran radio rahasia, dan itu menandakan sebagai sinyal dimulainya revolusi. Nah, anggota-anggota MFA yang sudah tahu akan rencana ini langsung menempat pada posnya masing-masing dan mulai menduduki fasilitas-fasilitas penting yang dimiliki pemerintah. Nah, beberapa jam setelah MFA berhasil menduduki stasiun radio dan televisi milik pemerintah, MFA mengumandangkan aktivitasnya. Nah, uniknya dari revolusi Anyelir ini adalah revolusi ini hampir tidak memakan korban jiwa karena revolusi hanya berjalan dengan 1 hari dan cukup damai. Perdana Menteri Cayetano yang bersembunyi akhirnya menyerahkan jabatan kepada Jenderal Spinola yang memimpin revolusi Anyelir pada saat itu. Setelah rezim sayap kanan ditumbangkan, lalu Spinola membentuk sebuah pemerintahan sementara yang bernama Junta de Salvação Nacional atau JSN. Dalam pemerintahannya, rakyat Portugal memang mendapati hal-hal yang tidak didapatkan saat pemerintahan rezim sayap kanan. Kebebasan berpendapat mulai didapati masyarakat Portugal. Namun atas hal itu juga, paham komunisme berkembang sangat pesat di Portugal dan membuat kelompok sayap kiri di Portugal semakin kuat. Spinola yang ingin menjalankan pemerintahan dengan netral merencanakan kembali kudeta untuk mengikis sayap kiri di pemerintahan Portugal. Namun sayangnya Spinola gagal dalam melaksanakan pengikisan pada orang-orang sayap kiri di pemerintahan pada saat itu. Akhirnya Spinola melarikan diri ke Brazil dan pemerintahan Portugal semakin menjadi kekiri-kirian. Tepat 1 tahun setelah revolusi Anyelir dijalankan, yaitu tanggal 25 April 1975, dilaksanakan pemilu di Portugal pada saat itu. Nah, pemenang yang keluar adalah golongan moderat dan golongan sayap kiri hanya menerima 13% suara. MFA yang notabene-nya adalah sayap kiri terpecah menjadi 2 dan sebagian besarnya mendukung pemenang yang sah. Namun sisanya merencanakan kudeta dan mengancam stabilitas politik di Portugal. Namun untungnya hal itu dapat diatasi oleh pemerintahan baru Portugal. Nah, pada hari ini, tanggal 25 April diabadikan sebagai Hari Pembebasan Nasional di Portugal. Vai assumir neste momento a esta varanda a viúva e a filha do General Humberto Delgado. Mungkin jika dibandingkan dengan kudeta militer dari negara lain, revolusi Anyelir tidak sebesar itu. Namun, revolusi Anyelir tetaplah memiliki dampak yang sangat besar. Misalnya seperti lepasnya wilayah-wilayah jajahan Portugal pada saat itu. Misalnya Angola, Guinea-Bissau, Mozambik, Sao Tome and Principe, Tanjung Verde, dan Timor Leste yang sangat erat kaitannya dengan Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurang, masih belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you later.